Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Suara bel itu jelas dan merdu, berdering melalui gunung dan sungai. Itu adalah riak yang terbentuk dari suara bel, panjang dan jauh, mengandung kekuatan waktu, mengumpulkan kejayaan zaman kuno. Setelah mendengar suara bel yang panjang dan berlarut-larut ini, ketika dia melihat Huo Ling-er dalam pakaian rami kasarnya, air mata mengalir di wajahnya, emosi Xi Hao naik dan turun juga. Dia mengulurkan tangannya untuk membantunya menghapus air matanya. Mata Huo Ling-er kabur karena air mata. Dia memiliki senyum di wajahnya, tetapi juga melankolis. Melihat seorang teman lama lagi hari ini terasa seperti dia dalam mimpi, tetapi mereka akan berpisah lagi begitu cepat setelah bertemu. Suara bel sudah berdering di udara, gunung dan sungai terguncang oleh suaranya. Ini adalah ratusan sungai yang menyatu ke laut, pertempuran hebat dari suara awal para jinius. Dia tahu bahwa saat ini, ke-3.000 provinsi terguncang. Kamu pasti akan kembali, kan? Huo Ling-er bertanya dengan lembut, wajahnya yang hangat seperti batu giok terus-menerus meneteskan air mata. Matanya tertutup oleh kabut berair yang cemerlang. Akan kembali, pasti akan kembali, kata Xi Hao. Mereka baru saja bersatu kembali, tetapi bel perang berbunyi. Ini mengingatkan semua orang yang ingin mengambil jalan kuno abadi bahwa pertempuran besar akan dimulai. Kenapa kamu pergi lagi? Serigala kecil itu tidak puas. Itu mengangkat kepalanya untuk melihat Huo Ling-er, dan kemudian menatap Xi Hao. Kemudian, ia menggigit kaki celana Xi Hao, berkata, jangan pergi, Ling-er sangat tidak senang beberapa tahun terakhir ini, selalu berharap kamu bisa terlihat hidup. Hati Xi Hao terasa sangat lemah, tapi hidungnya juga terasa sakit. Dia melihat wanita muda yang sebelumnya hidup dan bersemangat ini yang sekarang menjadi begitu pendiam. Terlalu banyak yang berubah. Huo Ling-er menundukkan kepalanya, membelai kepala serigala kecil itu, berkata, serigala kecil, apa yang kamu semburkan secara acak? Pertemuan jenius 3.000 provinsi akan segera dimulai. Era ini adalah kesempatan terakhir, jadi ini sangat penting. Xi Hao harus pergi. Ketika dia menundukkan kepalanya untuk berbicara dengan lembut kepada Little Wolf, jelas ada air mata berkilau meluncur di pakaiannya, mendarat di tanah. Suaranya bergetar ringan. Dia merasa agak tidak mau berpisah. Akankah mereka masih bertemu lagi setelah berpisah seperti ini? Siapa yang tahu? Begitu mereka berpisah di sini, tidak diketahui berapa tahun, perubahan apa yang akan berlalu. Banyak hal bisa berubah selama jangka waktu itu. Xi Hao membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tapi apa yang harus dia katakan? Dia benar-benar ingin berpartisipasi. Kamu harus berhati-hati. Tidak peduli kompetisi seperti apa, keberuntungan alami seperti apa, itu tidak lebih penting daripada kembali hidup-hidup dengan selamat. Jangan mengambil risiko yang terlalu besar dan jaga diri Anda. Huo Ling-er menghentikannya untuk mengatakan apapun dan mengucapkan kata-kata ini. Xi Hao diam-diam mengangguk. Dia merasa hangat di dalam, tetapi hidung dan matanya menjadi semakin sakit. Kata-kata tenang itu sangat membangkitkan emosinya. Dia memandang Huo Ling-er dengan linglung, dan kemudian dia melihat monumen itu, menemukan dia menjadi agak kaku, tidak tahu harus berkata apa. Ada seorang gadis yang menderita sendirian, diam-diam menonton dari kejauhan. Itu sangat benar, tanpa sedikit pun motif tersembunyi. Tanpa kotoran seperti lautan kristal, berkilau dan tembus cahaya,
hangat seperti batu giok. Ini adalah sesuatu yang sederhana yang harus dihargai. Si Hao merasa hati sanubarinya bergetar ringan, sedikit berbeda dari apa yang dia rasakan di masa lalu. Selain tergerak secara emosional, ada keengganan untuk berpisah, serta perasaan yang bahkan lebih tidak diketahui. Dia telah bertindak kurang ajar, bertindak liar, selalu berteriak ribut di masa lalu, mengatakan bagaimana dia akan membawa lemak indah kembali ke Stone Village. Jenis keberanian ini secara alami karena dia telah dipengaruhi oleh paman dari Desa Batu. Dia sebelumnya telah melakukan pertempuran hebat melawan wanita gemuk, memutuskan untuk membawa mereka kembali ke Stone Village. Dia bahkan telah melakukan kontak intim dengan peri, mutiara dari sebuah klan, tetapi itu tidak pernah membuat hatinya bergetar begitu hebat. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi dia benar-benar peduli sekarang. Jenis perasaan ini membuatnya linglung. Mungkin jenis penantian yang murni ini, mengenang tanpa kenajisan apapun, mengingat masa lalu secara diam-diam, jenis tindakan yang sepenuhnya tanpa pamrih ini, adalah keindahan sejati, menggerakkan hatinya. Hati dan pikiran Si Hao bergerak. Ini sedikit berbeda dari masa lalu, bukan daya tarik penampilan, bukan keinginan yang menghantui, tetapi jenis kasih sayang yang murni. Berapa banyak lemak yang kamu bawa kembali ke Stone Village? Huo Ling-er mengangkat kepalanya, menyeka air mata dari sudut matanya dan tiba-tiba bertanya sambil tertawa. 1, 2, 3... Si Hao mengulurkan tangannya, tampaknya menghitung dengan hati-hati. Sebanyak itu? Huo Ling-er dengan lembut mencubit telinganya. Meskipun dia masih meneteskan air mata, ada jejak sifatnya yang hidup dari masa lalu. Akhirnya mereka semua kabur. Aku masih harus menangkap mereka. Si Hao berkata, tertawa terbahak-bahak. Tidak ada hati nurani. Serigala kecil tidak puas, tiba-tiba melolong beberapa kali, dengan paksa merobek celananya. Ini membuat Si Hao tercengang. Apakah ini serigala atau mastif? Kamu, itu bagus selama kamu masih hidup. Huo Ling-er berkata dengan lembut. Bersatu kembali di sini membuatnya merasa bahwa dunia ini menjadi jauh lebih cerah dan lebih indah. Fire Mulberry Trees memancarkan cahaya merah, menerangi tempat ini dengan cahaya keberuntungan dan kedamaiannya, membuat seseorang merasa hangat dan nyaman. Senyum Huo Ling-er murni, wajahnya berlinang air mata. Ini sangat mempengaruhi Si Hao. Dia menatapnya, pada matanya yang besar dan cerdas. Hanya saja, selalu ada kabut berair yang menutupinya selama ini, serta tetesan air mata berkilauan di sekitar perbatasan. Si Hao mau tidak mau membuka tangannya untuk memeluk Huo Ling-er dengan paksa. Dia dengan lembut berkata di sebelah telinganya, terima kasih. Huo Ling-er tidak mengatakan apa-apa. Tempat ini sangat damai. Di samping mereka ada makam tanah yang mengubur pakaian perang seorang pemuda. Di kaki mereka ada serigala kecil abu-abu. Keduanya berdiri bersama, menciptakan pemandangan yang tenang. Tempat ini damai, tenang sampai-sampai gemerisik ulat sutra api yang mengunyah daun murbei bisa terdengar. Lonceng besar berbunyi lagi, bergema di pegunungan dan sungai. Jelas bahwa pada saat ini, semua orang yang ingin mengambil jalan yang tak tertandingi di alam yang lebih tinggi, makhluk tertinggi muda yang ingin naik ke puncak yang mulia, mengangkat kepala mereka, semangat juang melonjak di dalam tubuh mereka. Kamu harus pergi. Huo Ling-er berkata dengan lembut. Ini memecah kesunyian. Si Hao masih harus pergi pada akhirnya. Tidak ada terburu-buru. Ini hanya pemilihan orang-orang, Immortal Ancient. Masih ada waktu, kata Si Hao. Dia menatap mata itu, merasakan keengganan,
kekhawatiran, serta keraguan dan kehilangan. Memang, Huo Ling-er sangat khawatir. Takut sekali Si Hao pergi, dia tidak akan pernah kembali. Sulit untuk mengatakan apa yang sebenarnya akan terjadi dalam pertempuran besar di 3.000 provinsi, atau siapa yang akan bangkit, siapa yang akan memenangkan semuanya. Sejak tahun-tahun tak berujung, banyak ahli telah terkubur di dalam, beberapa yang ingin menjadi nomor 1, tetapi masih menemui kemalangan, binasa dalam prosesnya. Bahkan orang aneh kuno yang sebelumnya merebut posisi nomor 1, seperti 3 Raja Mahkota, dan bahkan 4 Raja Mahkota, kemudian muncul kembali, tetapi setelah menghadapi lawan yang menakutkan, akhirnya mati. Sekarang, orang-orang yang tertinggal, hidup, membeku di dalam gua-gua es selama begitu banyak era, jumlahnya relatif sedikit, tetapi mereka adalah yang terbaik, yang paling kuat. Jenis orang aneh ini pasti yang paling kuat sejak zaman kuno, termasuk dalam kategori individu yang paling menakjubkan. Si Hao tidak terburu-buru untuk pergi. Dia menemani Huo Ling-er, membantunya membuka taman di depan pondok jerami. Mereka menanam 2 pohon murbei api kecil, dan kemudian membawa bunga yang cemerlang untuk ditanam di bawah pohon itu. Ketika kamu kembali, mungkin bertahun-tahun dari sekarang. Kedua pohon ini mungkin akan memiliki cabang yang rimbun dengan dedaunan, taman akan dipenuhi dengan bunga yang cemerlang. Kata Huo Ling-er. Perpisahan ini akan bertahun-tahun. Berdasarkan spekulasi tokoh-tokoh paling kuat di zaman kuno, begitu seseorang masuk, yang terpendek adalah 1 atau 2, yang terlama membutuhkan beberapa ratus tahun atau lebih dari 1000 tahun sebelum seseorang dapat keluar. Kali ini adalah terakhir kalinya bunga abadi mekar. Immortal Ancient akan dibuka untuk terakhir kalinya, jadi mungkin akan berbeda. Tidak ada yang bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi. Saya harap Anda akan baik-baik saja, bahwa ketika saya kembali untuk melihat Anda masih tersenyum cerah, kata Si Hao. Dia merasa sedikit kecewa dan frustrasi. Mereka baru saja bersatu kembali, hanya melihat satu sama lain, namun dia harus melangkah di jalan lain. Ada sedikit ketakutan di hatinya. Dia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri. Dia hanya berharap ketika dia kembali, dia bisa melihat Huo Ling-er lagi. Hal tersulit untuk dikalahkan di dunia ini adalah perubahan besar waktu. Dia takut segalanya akan tetap sama, tetapi orang-orang akan paling banyak berubah. Selama kamu baik-baik saja. Huo Ling-er menatapnya. Jangan khawatir, saya akan selalu bernyanyi dengan bangga saat saya berjalan di jalan saya, akan mencapai puncak paling mulia di era ini. Ketika saya kembali untuk melihat Anda, saya akan benar-benar melampaui. Si Hao bersinar dengan kesehatan dan kekuatan. Dia melihat ke arah langit. Ini adalah ambisi seorang pemuda. Dia akan naik ke puncak tertinggi Dao Ilahi, tidak takut pada yang abadi, menghadap ke langit di atas dan bumi di bawah, melihat melalui semua yang ditawarkan dunia ini. Dewa Willow, aku akan mengejar jejakmu, memasuki duniamu. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat, dan kemudian dia berbalik ke Huo Ling-er. Tunggu aku. Ketika saya kembali, saya akan membawa Anda bersama saya untuk melihat keajaiban dunia. Dia penuh dengan kemudaan, matanya berkilauan saat dia menatap ke langit yang jauh. Dia akan mendominasi semua rekan-rekannya, menjadi yang paling kuat. Seiring waktu berubah, dunia menjadi mempesona, banyak hal akan memudar menjadi ketiadaan. Selama kamu kembali hidup-hidup, itu yang terpenting. Huo Ling-er berkata, tawa bahagianya membawa sedikit kesedihan. Setelah kamu tiba di alam yang lebih tinggi, Si Hao bertanya padanya.
yang dulunya putri dari suatu negara sekarang mengenakan pakaian kasar, mencuci pakaian sendiri di tepi sungai. Ini membuat hatinya cukup sakit. Apa sebenarnya yang terjadi selama beberapa tahun terakhir ini? Tempat ini pada akhirnya bukanlah alam bawah, kata Huo Ling-er. Ketika kaisar sebuah negara dari alam bawah datang ke alam yang lebih tinggi, di hadapan dewa surgawi dan semua jenis ahli, tidak mungkin mereka masih berada di pusat, disembah oleh orang lain. Ini sama dengan memulai dari awal, setelah kejayaan mereka ditebang. Namun, ayah dan anak perempuannya masih keturunan langsung dari klan api, membangun warisan yang cukup terhormat di alam bawah. Karena itu, pada awalnya, mereka diberi perlakuan yang murah hati, diberikan istana kekaisaran dan hal-hal lain. Hanya, setelah ratusan obat spiritual ditransplantasikan dan secara bertahap mengalami perubahan, berubah menjadi obat suci, segalanya menjadi rumit. Ketika lebih dari 10 obat suci ditanam bersama, siapa yang tidak akan tergerak? Ini cukup untuk membuat mata sekte besar menjadi merah, mengembangkan keserakahan. Banyak orang memperhatikan mereka. Kaisar api sangat menentukan. Dia adalah orang yang bijaksana dan berpandangan jauh ke depan, secara langsung menawarkan obat-obatan suci dan mengembalikan Manor ke klan api alam yang lebih tinggi. Dia kemudian membawa Huo Ling-er bersamanya, meninggalkan klan. Pada akhirnya, ayah dan anak perempuan itu tiba di tempat ini, menjalani gaya hidup yang sangat sederhana dan biasa. Kemuliaan, kemegahan, kekayaan, dan pangkat dunia ini sudah saya peroleh dan alami. Jenis kehidupan biasa ini, saya cukup puas. Ini cukup memperkaya, kata Huo Ling-er. Si Hao mengangguk. Hanya setelah mengalami kekayaan orang akan merasa bahwa dunia normal adalah yang lebih benar. Bagian terpenting dari seorang individu adalah mentalitasnya. Bagaimana dengan Kaisar Api? Dia bertanya. Ayah telah pergi untuk berkeliling dunia. Sudah lebih dari setahun sejak dia kembali. Huo Ling-er mengungkapkan ekspresi khawatir. Dia kemudian melihat ke arah Si Hao dan berkata, kamu pasti harus kembali. Kaisar Api adalah seseorang dengan kebijaksanaan dan pengetahuan yang luar biasa, jadi tidak ada hal buruk yang akan terjadi padanya. Dia akan kembali. Si Hao menghibur. Dia kemudian dengan sungguh-sungguh berjanji bahwa dia akan naik ke puncak yang mulia dan kemudian kembali. Dia meninggalkan cairan kesusahan kilat, dan kemudian dia tidak punya pilihan selain melanjutkan perjalanannya. Selamat tinggal, kita akan bertemu lagi. Si Hao berbalik, berjalan dengan langkah besar ke kejauhan. Bahkan ketika dia sangat jauh, ketika dia berbalik, dia masih bisa melihat sosok di sebelah perbatasan hutan mulberry api, melambaikan tangannya, matanya berkabut dengan air mata. Berapa tahun perpisahan ini? Akankah ratusan, atau lebih dari 1000 tahun? Si Hao tidak tahu. Matanya memiliki cairan hangat, pada akhirnya masih tidak bisa menahannya, meluncur ke bawah pipinya. Aku berjanji akan kembali. Si Hao berteriak keras. Dia kemudian bergegas ke langit, menghilang ke ujung dunia. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.